Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yuniarti MPD selaku dosen mata kuliah pembelajaran sains untuk anak usia dini. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Optimalisasi Antisipasi Pengembangan Pembelajaran Sains untuk anak usia dini di Indonesia. Pendidikan dan pengembangan pembelajaran sains anak usia dini harus memfokuskan tujuan pembelajarannya. Ada 3 aspek utama fokus tujuan pengembangan pembelajaran sains, yaitu pengetahuan atau kognitif, yang kedua proses atau keterampilan, dan yang ketiga perilaku atau emosi dan perasaan. Fokus pengembangan pengetahuan atau kognitif maksudnya adalah sasaran pengembangan pembelajaran sains diarahkan agar anak menguasai konsep secara memadai. Tetapi bukan konsep yang bersifat abstrak, melainkan bersifat konkret dan bermakna. Yang kedua yaitu ada fokus pengembangan proses atau keterampilan, yaitu difasilitasi melalui pengalaman-pengalaman pengoperasian melalui alat fisik dan inderanya secara langsung pada objek-objek sains, sebagaimana yang telah dipahami. Dan yang terakhir yaitu ada fokus pengembangan perilaku atau perasaan, yaitu berusaha membangkitkan perasaan yang terkait dengan pembelajaran sains yang dipelajarinya, sehingga sasaran sains yang digalinya menjadi lebih memiliki nilai dan sentuhan emosi sesuai dengan taraf pengembangan anak usia dini. Ketiga fokus tersebut merupakan target ideal yang ingin dicapai dalam pengembangan pendidikan sains anak usia dini, sehingga akan menjadikan sains lebih fungsional dan dihayati oleh setiap anak. Kemudian yaitu ada beberapa upaya yang terkait dan akan sangat bermanfaat dalam optimalisasi pengembangan pembelajaran atau pendidikan sains untuk anak usia dini. Di antaranya yaitu kurikulum pengembangan pembelajaran sains bagi anak usia dini dikembangkan terintegrasi, yaitu yang dapat menyajikan aktivitas belajar sains secara terpadu dalam pelaksanaan program sains, dapat dikemas melalui tema, proyek, bermain, dan model lainnya. Yang kedua yaitu harusnya dilakukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan staf lainnya, baik yang terlibat langsung maupun tidak terlibat langsung dalam pengembangan program pembelajaran sains untuk anak usia dini, sehingga kemampuan sumber daya manusia pengembangan pembelajaran sains semakin hari semakin meningkat. Yang ketiga, dalam upaya meningkatkan peran masyarakat khususnya orang tua, maka program sains dalam pendidikan anak usia dini dapat melibatkan masyarakat atau orang tua dalam sistem pendidikan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, upaya dalam pembuatan kebijakan, promosi, publikasi kepada masyarakat potensial pada umumnya agar mau berkontribusi dalam pendidikan anak usia dini. Hal ini dapat dilakukan sebagai pewujudan bahwa hak bukan hanya tanggungan sekolah dan orang tua. Yang kelima yaitu masyarakat memiliki peran juga untuk mengubah lingkungannya sebelum mengajukan tuntutan perbaikan yang dialamatkan kepada guru. Jika dicermat dengan seksama, ternyata masalah yang dihadapi oleh pendidikan sains tidak harus menjadi tanggung jawab guru, tetapi sebagai berakar dari masalah sosial kultural yang dialami anak pada masa pendidikan informal dalam keluarga dan masyarakat. Yang keenam yaitu menyikapi semua tindakan yang dilakukan. Meski menyadari tidak ada satupun strategi yang ampuh untuk mengembangkan sains pada anak, pandangan guru dan anak terhadap sains akan banyak terpengaruh terhadap strategi yang digunakan. Apalagi seringkali guru dan murid berasal dari lingkungan sosiokultural yang sama. Maka kadang guru juga suka melepaskan
dari ketergantungannya dan cara-cara berpikirnya. Yang ketujuh yaitu pengembangan pembelajaran sains secara kontinu dan konsisten agar terjadinya proses pembinaan terhadap guru-guru. Yang ke-8 yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam mengidentifikasi bantuan pengembangan pembelajaran sains pada kelompok anak. Berdasarkan pertimbangan daerah dan pengelompokannya, maka diperlukan database atau pemetaan yang dapat menginformasikan kantong-kantong kemiskinan atau daerah rawan sains yang tersebar di Indonesia. Yang ke-9 yaitu mengembangkan keunggulan dalam pengembangan pembelajaran sains. Untuk mengembangkan keunggulan dalam pembelajaran sains, mungkin perlu dikembangkan pusat-pusat keunggulan teknologi dan sains di beberapa tempat. Dan yang terakhir yaitu melakukan dan mengajukan perintisan sekolah-sekolah yang berwawasan sains. Implementasinya dapat mengatasi program pengembangan pembelajaran sains yang mengacu pada sistem kurikulum mulok atau muatan lokal, tetapi dengan isi dan pengkajian bidang sains. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.